Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk bangun di pagi hari ini. Dan pada saat ini kami akan memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu terlebih dahulu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Hati yang Siap Menyambut Firman. Terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-21, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana seorang petani mempersiapkan tanah sebelum menanam benih? Tanah harus dibersihkan dari batu, guma, dan segala sesuatu yang bisa menghambat pertumbuhan benih. Tanah yang keras harus dicangkul agar menjadi lunak, sehingga benih dapat masuk dan bertumbuh dengan baik. Begitu pula dengan hati manusia. Hati yang penuh dengan kebencian, amarah, dan kejahatan tidak akan bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Seperti tanah yang penuh dengan batu, firman tidak akan bisa berakar dan bertumbuh. Surat Yakobus ditulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai tempat, menghadapi pencobaan, tekanan, dan tantangan dalam kehidupan iman mereka. Yakobus sangat menekankan bahwa iman sejati harus tampak dalam perbuatan. Tidak cukup hanya menjadi pendengar firman, tetapi firman itu harus diterima dan diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Dalam ayat ini, Yakobus mengajak jemaat untuk memiliki hati yang siap menerima firman dengan membuang segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhannya. Dalam bahasa Yunani, kata buanglah memiliki arti menanggalkan sesuatu seperti pakaian kotor. Ini menunjukkan bahwa kejahatan dan kekotoran bukan hanya sesuatu yang melekat, tetapi harus dengan sengaja dilepaskan. Sementara kata terimalah berarti menerima dengan penuh sukacita dan kerendahan hati seperti menerima tamu terhormat. Firman Tuhan yang tertanam dalam hati menggambarkan benih yang sudah ditabur dan siap bertumbuh, bukan sekedar kata-kata yang masuk di telinga lalu berlalu begitu saja. Dalam konteks pasal pertama, Yakobus berbicara tentang bagaimana pencobaan dapat menguji iman seseorang. Di awal pasal, Yakobus mengajak jemaat untuk bersukacita di dalam berbagai pencobaan, karena itu menghasilkan ketekunan. Lalu sebelum ayat ini, Yakobus memperingatkan agar orang percaya tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Sementara dalam pasal berikutnya, Yakobus menekankan pentingnya iman yang disertai perbuatan. Dengan demikian, ayat 21 ini menjadi jembatan penghubung yang penting. Jika seseorang ingin hidup dalam iman yang nyata, maka mereka harus terlebih dahulu memiliki hati yang siap menerima firman Tuhan, hati yang dengan sengaja untuk dibersihkan. Injil bukan hanya sekedar bicara tentang ajaran yang kita dengar setiap minggu di gereja, tetapi sesuatu yang hidup dan harus berakar dalam hati kita. Firman Tuhan yang benar-benar diterima akan mengubah cara kita berbicara, berpikir, dan bertindak. Banyak orang merasa sulit mengalami perubahan dalam hidupnya, bukan karena firman itu tidak berkuasa, tetapi karena hati mereka belum siap menerimanya. Ada terlalu banyak sampah yang masih memenuhi hati, dendam, fitnah,
iri hati, kesombongan, kecemasan, kebencian, atau keinginan duniawi yang menutupi firman itu. Ketika kita benar-benar membuka hati untuk firman Tuhan, Injil mulai bekerja dengan kuasanya. Injil mengajarkan kita untuk mengampuni ketika dunia berkata untuk membalas. Injil mengajarkan kita untuk memberi ketika dunia berkata untuk mengumpulkan. Injil mengajarkan kita untuk rendah hati ketika dunia berkata untuk meninggikan diri. Hidup yang berpusat pada Injil adalah hidup yang terus-menerus ditransformasi oleh firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan. Firman Tuhan adalah benih yang bertumbuh dalam hidup kita. Tetapi apakah hati kita sekali lagi sudah siap untuk menerimanya? Apakah kita masih menyimpan banyak hal yang menghalangi firman itu untuk bertumbuh? Yakobus mengingatkan kita bahwa kita harus membersihkan hati kita terlebih dahulu, menanggalkan segala keburukan, dan menerima firman itu dengan kelembutan hati. Ketika firman itu tertanam dengan baik, ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang bukan hanya mendengar firman setiap minggu, ataupun membaca firman tetapi kita tidak melakukannya, namun kita juga membiarkan firman itu mengubah hidup kita sepenuhnya, dan kita melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan setiap harinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa yang mengubahkan hati kami. Tolong kami untuk menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi firman-Mu berakar dalam hidup kami. Bentuklah agar kami semakin menyerupai Kristus, sehingga hidup kami menjadi bukti nyata dari kebenaran Injil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.